Bayangin lu lagi tiduran di kamar, tiba-tiba lu nggak sengaja lihat berita kalau KPK kini dilarang tangkap direksi dan komisaris BUMN. Alasannya sih karena BUMN itu bukan penyelenggara negara, jadi KPK nggak bisa menangkap korupsi yang dilakukan para bos plat merah. Jujur berita ini bikin gue sedih kok bisa aturan kayak gini disahkan. Sedangkan kita semua tahu seberapa bobroknya perusahaan BUMN itu. Hampir semua korupsi gila-gilaan di Indonesia itu dilakukan sama perusahaan milik pemerintah ini. Ini bakteri malah dibuat kebal vaksin. Jadi beberapa waktu lalu, gua nggak sengaja lihat berita tentang undang-undang baru soal KPK yang tidak bisa menangkap direksi dan komisaris BUMN. Kejadian ini terjadi karena ada perubahan pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara pada UU nomor 1 tahun 2025 yang menyebutkan bahwa direksi maupun komisaris perusahaan plat merah tidak lagi dihitung sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, KPK tidak bisa lagi menangkap korupsi yang dilakukan oleh para bos perusahaan plat merah satu ini. Jujur gue merasa kecewa sih sama yang buat aturan ini. Kok bisa aturan kayak gini disahkan di saat perusahaan plat merah ini lagi tersandung kasus korupsi besar-besaran. Mulai dari kasus bensin oplosan yang merugikan negara sampai ratusan triliun rupiah, sampai kasus korupsi suaminya Sandra Dewi di PT Timah. Bisa dilihat seberapa bobroknya perusahaan BUMN itu. Hampir semua korupsi yang gila-gilaan itu dilakukan oleh perusahaan pelat merah. Bukannya para pembuat undang-undang mendukung pemberantasan korupsi di perusahaan BUMN yang mendarah daging. Ini malah KPK dikebiri agar tidak bisa menangkap bos BUMN yang melakukan korupsi. Emang aneh sih ini yang buat aturan. Apa emang nggak boleh diberantas yang melakukan korupsi kali ya? Jadi gimana menurut lu tentang undang-undang baru tentang BUMN yang disahkan ini? Apa emang sudah tepat untuk disahkan? Atau malah ada yang salah dengan undang-undang ini? Komen di bawah kita diskusi bareng-bareng.